Hai guys, bersama Bang Boy. Betul kan? Apa yang Bang Boy up kemarin ketika Bang Boy mengcounter Fitri? Heboh. Densu, bahkan pesulap merah mengcounter Fitri dan jejak backpacker. Bang Boy ingin jelaskan di sini lebih detail lagi bahwa ini bukan tentang siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi tentang menyelamatkan masa depan anak-anak. Kita bahas langsung dengan dia. Listen. Banyak banget netizen-netizen dan masyarakat Indonesia yang minta tanggapan saya terkait bintang tamu yang hadir di channelnya Jejak Backpacker yang ngaku-ngakunya jadi asisten artis tertentu dan dia tidak menyebutkan siapa artisnya. Dan parahnya netizen ini menduganya itu adalah asistennya Sarwendah, asistennya Ruben dan semacamnya. Ini kasihan gitu. Dan di situ akibat cerita dungunya banyak masyarakat Indonesia yang jadi percaya seolah-olah pesugihan itu beneran ada yang tumbal. Tuh buktinya dari cerita ini beneran kan tuh pesugihan itu yang ditumbalin AIWO. Buktinya tuh si Fitri itu, si asisten itu setelah si majikannya ke Gunung Kawi dia beneran sakit dan semacamnya. Ini Ruben Onsunya sendiri udah menyatakan bahwa tidak kenal dengan Fitri tersebut. Jadi itu siapa? Dan ketika gue tanya ke teman-teman wartawan, kenapa tidak mewawancarai bintang tamu yang ada di channelnya Jejak Backpacker? Dan teman-teman wartawan gue semuanya menyatakan bahwa Jejak Backpacker tidak mau memberikan nomor kontaknya. Dan Jejak Backpacker bilang bahwa si bintang tamu itu cuma mau podcast di channel dia. Waduh, masuk akal sekali alasannya. Ini cuma mau ada di channel dia karena memang ceritanya sesuai skrip yang disetting, atau itu siapa sebenarnya? Oke. Persoalan Marcel mengatakan dungu-dungu itu menjadi bahan utama yang dinotis. Padahal bukan itu intinya, termasuk ibu ini. Barusan aku lihat ya VT-nya dari pesulap rambut merah ya. Dia bilang katanya channel-channel yang menyiarkan bahwa ada tumbal dalam pesugihan itu dungu ya katanya. Itu channel-channel dungu itu ngomong. Nggak boleh kayak gitu kali ngomongnya ya. Ingat loh ini di media sosial ya. Ingat ya. Dan para netizen sekarang ini tidak bodoh ya. Para netizen sekarang ini cerdas ya. Sampai kamu bawa-bawa mengenai backpacker ya yang mewawancarai podcast Mbak Fitri ya. Ingat kita semua ini dengar bahwa Mbak Fitri itu tidak menyebutkan siapa nama bosnya yang artis ya. Lah kenapa kamu bisa berpikir bahwa yang dibicarakan itu adalah mengenai SW ya? Nggak ada itu ya. Backpacker pun cuma mewawancarai dan tidak ada berkata bahwa bosnya Mbak Fitri ini adalah SW. Tidak ada, dia tidak ada. Justru disitulah bajingan dari suatu kontennya. Kenapa Bang mau bilang bajingan? Karena dia akhirnya membiarkan netizen dengan segala pemikirannya mencocokologi. Wah ini berarti ini nih. Dan akhirnya Fitri blunder guys. Fitri Bang katakan ini blunder. Dia mengonfirmasi bahwa itu Sarwenda. Ini videonya. Padahal kan saya tidak ada menggiring opini ke siapapun. Dengar ya. Dan nama pun bukan nama asli ya. Bukan nama asli. Nama saya bukan nama asli Fitri. Dan sebenarnya kayak tim JB ini nyebut nama saya Fitri, tidak mensuling suara saya itu bukan kecerobohan sih menurut saya. Segala sesuatu yang sudah naik di medsos itu kan pasti sudah dipikirkan matang-matang ya Bang. Jadi saya klarifikasi di sini. Nama saya asli bukan Fitri, hanya tim JB yang tahu. Terus kalau untuk suara kenapa tidak disamarkan gitu? Nggak apa-apa lah. Semua orang itu punya suara yang hampir sama gitu. Meskipun dia notice itu suara saya gitu. Tapi saya berusaha di sini untuk mengklarifikasi supaya jangan ada asumsi jelek. Karena saya sudah amat sangat berterima kasih di sini. Saya diberikan wadah untuk speak up ketika saya sakit, saya langsung disupport, mereka jauh-jauh datang ke rumah saya gitu kan, bawa saya ke rumah sakit, dikasihkan fasilitas yang terbaik, dikasih untuk pemulihan, bahkan sampai saat ini diantar jemput buat ke studio. Tapi sayang banget ya kemarin yang aku lihat itu beberapa komen yang dengar guys ya, agak menyudutkan gitu, kayak ala mau cuan doang gitu, terus
nggak ada tanggung jawabnya, enggak. Karena sesuatu itu tuh nggak harus dipublikasikan ya Bang. Betul. Tapi saya merasakan kok dampak baiknya gitu loh. Jadi makanya saya minta buat teman-teman apa ya, jangan menilai sesuatu dari casingnya gitu. Karena yang kemarin aja kan casingnya baik, aslinya gitu kan. Lihat. Yang kemarinnya casingnya baik, Sarwenda yang disebutkan sebagai malaikat, sebenarnya begitu kan. Memang kamu nggak menyebutkan bahwa itu Sarwenda, tapi penggiringan netizen itu ke Sarwenda. Dan statementmu barusan, Happy Tree, mengonfirmasi, benar kan? Bahwa itu Sarwenda kan? Yang dulunya dianggap dia berhati malaikat. Ternyata seperti itu kan setelah saya bongkar kan? Itulah jahatnya kamu. Kamu nggak mempertanggungjawabkan isi kontenmu ini. Kau aja nggak akan dikenal sama Ruben kok. Apa? Fitri memang bukan masalah Fitri. Suaramu pun Ruben nggak kenal. Makanya sakit pun kamu. Bagi Bang Boy itu karma itu. Jangan bilang itu pesugihan ya. Karena pesugihan ya. Sekali lagi ya, Bang Boy percaya ada pesugihan. Tetapi hasil pesugihan itu bisa buat kaya atau tidak, Bang Boy nggak percaya. Tapi banyak orang yang terjebak, wah, dengan iming-iming pesugihan, mereka melakukan ritual-ritual. Bang Boy percaya itu. Percaya, ada yang bodoh. Ada orang yang bodoh, makhluk yang bodoh yang percaya dengan hal begituan. Mereka melakukan ritual, mandi kembang jurupa, kasih ayam hitam. Bang Boy percaya itu. Tetapi dampaknya itu ada, Bang Boy nggak percaya sama sekali. Nah, si bajingan-bajingan ini termasuk backpacker ya. Mohon maaf ya. Kalau kalian tahu kasus Pina Cirebon, backpacker itu adalah channel YouTube pertama kali yang semakin menggiring bahwasanya ke-8 tersangka itu adalah tersangka aslinya. Padahal persidangan sudah berlangsung, tidak mereka. Jangan mau dibodohin. Ya, jangan mau dibodohin. Memakai mistis. Gini aja deh. Gini aja. Pasti kalian banyak yang miskin kan? Dan pengen kaya kan? Kalau emang itu ada, dan pasti kalian pun udah pasti gak beriman juga lah. Jangan bilang, kami beriman bang. Padahal masih percaya hal beginian. Sekali lagi, Bang Boy katakan, ya mistis tuh ada. Setan tuh ada. Jin tuh ada. Bang Boy percaya itu. Ya. Tapi ketika itu didoktrin, bahwasanya wah ini menuju ke artis ini, saya adalah asistennya, dan ya, di kamar di suatu kamar, dan otomatis Rubennya harusnya tahu dong. Nah, harusnya Rubennya kenal kau dong, Happy Tree. Semoga sakitmu parah ya. Bambu nggak pernah mendoakan yang buruk, tapi kali ini dampak yang kau bilang ini parah. Nah, kita bahas ini mengenai si pesulap merah ya, yang dia juga yang dituduh mengarahkan ini semua juga ke Sarwenda. Seperti yang ngundang pura-pura jadi asisten artis itu yang pakai topeng, itu channel Dungu, cerita Dungu ini sumpah, channel Jejak Backpacker ya. Jejak Backpacker, coba kalau real kontak ke admin saya sekarang, ini nomor admin saya. Kalau berani, pertemukan saya dengan si asisten artis tersebut. Saya mau tahu siapa nama artis yang dia pernah asistenin. Dalam membahas kasus Fitri dan Gunung Kawi, prinsip saya dari dulu selalu objektif. Kalau benar ada gangguan gaib, ya solusinya secara syariat adalah diruqyah. Tapi begitu melihat 3 bukti screenshot terbaru yang dipajang di Instagram pesulap merah, saya mulai merasa ada kejanggalan yang wajib ditelusuri. Isi 3 screenshot tersebut yang membongkar bahwa konten Fitri di channel Jejak Backpacker itu diduga kuat hanyalah rekayasa naskah. Ada arahan teks yang sengaja dibuat. Bahkan di situ dibongkar adanya skema bayaran atau nominal tarif tertentu untuk orang yang mau berakting membaca skrip tersebut demi memerankan sosok yang sakit akibat hal mistis. Ini sangat aneh. Di saat masyarakat kasihan dan mengira ini kisah nyata, ternyata di balik layar diduga ada transaksi komersial pembuatan skenario. Dalam screenshot tersebut bahkan membocorkan secara detail alamat komplek lokasi pengerjaan naskah dan markas berkumpulnya tim kreatif mereka. Kejanggalan ini semakin diperkuat
di mana Marcel menantang mereka untuk mempertemukan dirinya dengan Fitri yang mengaku mantan asisten artis itu tidak dipenuhi. Bahkan panggung netral di podcast Denny Sumargo yang disediakan untuk Tabayun pun belum juga direspon oleh tim Jejak Backpacker. Kita tidak memastikan 100% karena posisi kita hanya menduga-duga berdasarkan data Marcel. Namun secara logika, bukankah pola ini melahirkan tanda tanya? Akses komunikasi ke Fitri ditutup rapat oleh tim Jejak Backpacker dengan dalih Fitri hanya mau bicara eksklusif di channel mereka. Jika seseorang benar-benar sakit parah efek gaib, seharusnya mereka mau terbuka menerima bantuan medis atau ruang klarifikasi dari luar. Penahanan satu pintu ini mengindikasikan kuat adanya upaya memonopoli narasi. Apakah agar naskah fiktif tidak bocor saat dihujani pertanyaan kritis nanti? Masalah pesugihan sendiri secara akidah Islam sudah selesai dan dia termasuk kategori sihir karena itu pesugihan itu memang memungkinkan dan memang nyata. Tapi oknum yang menjual kedustaan atas nama pesugihan yang bohongan demi uang jauh lebih banyak. Menjual skrip bohong agar penonton ketakutan adalah kriminal akidah yang membuat iman umat malah terpleset lebih takut kepada kutukan fiktif daripada takut kepada Allah. Rasulullah SAW sudah memperingatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, celakalah bagi orang yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum terhibur. Celakalah dia, celakalah dia. Karena itu berhentilah membodohi masyarakat demi rupiah. Uang hasil membohongi jutaan kepala akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya mohon maaf ya, kayak Bang Boy aja. Bang Boy ini kalau berada di pihak Fitri udah pasti banyak viewsnya tinggi, udah pasti. Tapi Bang Boy kayaknya merasa membohongi diri sendiri aja. Untuk, wah Fitri bener ini. Fitri bener ini. Sementara logika Bang Boy aja nggak masuk. Logika aja. Logika yang paling ini. Dia sakit. Dia ngakunya karena nggak lazim sakitnya. Ya, ada sebesar ini menyumbat di ususnya. Ya Tuhan, usus 12 jari kecil loh. Berarti kan maksudnya kan di usus besar kan? Udah sebesar ini. Hei Fitri, itu mah usus buntu biar tahu kau. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia mau datang lagi ke acara podcast yang sama, yang membuat dia sakit dan dia berani tanpa merasa bersalah, itu penipu itu. Penipu. Kok bisa lo berani, lo mau mati, lo bercerita lagi. Penipu besar ini. Semoga asli azab tak karma menimpa. Kita bahas ini ya, dampaknya kenapa? Bang Boy, kenapa Bang Boy harus strike seperti ini sih Bang Boy? Karena Bang Boy ini bukan demi apa-apa. Demi orang-orang yang pengen menikmati rupiah juga di kasus ini. Tanpa memikirkan dampaknya ke siapa? Ke anak-anaknya Ruben Sarwenda. Kalau gak Bang hentikan ini, ya, orang kan beranggapan mamanya Tania, mamanya Thalia adalah orang pesugihan. Nah ini kayak gini emang Waroka mau kayak gini? Hah? Yang ngakunya temannya Ruben, demi Ruben. Nggak pakai otak kalau buat konten. Bahkan saya bermimpi Sarwenda. Apa bukannya mimpi mau Sarwenda? Jangan-jangan ya orang yang percaya pesugihan adalah orang yang melakukan pesugihan. Sekali lagi, pesugihan yang maksud adalah ketika melabelin pesugihan dan melakukannya dan langsung kaya, jangan-jangan dia melakukannya. Bang Boy percaya sekali lagi ya, ada orang yang tertipu dengan arti pesugihan dan mereka banyak menumbalkan banyak hartaka dan semuanya. Tapi itu berefek, Bang Boy nggak percaya sama sekali, ya. Itu hanya tipuan. Ada si rambut merah ngomong begini kan, itu skrip semua katanya kan, semua itu ngikutin skrip, jadi sesuai dengan alur ceritanya. Kepala merah ya, aku kasih tahu kamu ya, sesuai kau bilang kan, sesuai skrip, sesuai cerita. Berarti ini satu aja aku bilang, berarti di situ memang ada kamar ya. Memang ada begini, ada begitu, ada begini, ada begitu. Orang mereka nggak nyebut nama gitu. Berarti kau yang hayalanmu itu tingkat kecamatan, tingkat langit ketujuh. Aku ada satu lagu buat kau ya, Kepala Merah ya. Nggak sekonteks kan.
nggak sesuai substansi apa yang dibahas oleh Koko ini. Ada kamar, ada ruangan. Justru itu Ruben aja nggak ngakuin kok ada kamar yang kayak gitu kok di setiap konten-kontennya dia. Bang Boy tahu masalahnya. Kalau dia ada satu kamar yang ada ritualnya, yalah pasti kebongkar kali di setiap kontennya dia. Masalahnya ada. Orang kayak gini-gini yang seolah-olah mengaminin bahwasanya itu ada, pesugihan itu ada dan pelakunya adalah Sarwenda. Wush. Ini Woi, ini yang juga. pesulap warna red. Ini juga. Ini si pesulap merah ini makin kesini kok makin kesono ya, kenapa? Ya, kita tutup masalah pesulap merah karena kalau kita hanya bahas pesulap merah dan ini ya pasti akan pro kontra. Tapi kita dengarkan dari sisi Densu ya. Densu yang ingin mengklarifikasi, ya ingin supaya dari pendukungnya Ruben yang katanya itu Sarwenda dan juga dari pendukung Sarwenda yang katanya itu bukan Sarwenda bertemu dong, klarifikasi dong. Karena Ruben sama Sarwenda udah pasti nggak mau. Jadi awal mulanya isu Gunung Kawi yang sekarang ramai itu kan berasal dari kontennya si pesulap merah yang akhirnya nyambar ke Ruben sama Sarwenda, ya kan? Kemudian rame meledaknya di kontennya Jejak Backpacker yang ngahadirin narasumber dengan nama samaran Fitri yang disangkut-sangkutin oleh netizen bahwa ini Ruben, ini Sarwenda. Setelah itu, begitu itu makin rame nggak ada nyapu tuh. Maksudnya ini kan ada orang yang akhirnya terfitnah nih, atau mungkin benar dengan berita atau informasi yang keluar itu. Pesulap merah nggak beresin cepet. Jejak Backpacker posisinya dia juga harusnya kan lihat, oh ini kok disangkut-sangkutin ke Ruben sama Sarwenda ya. Yes. Padahal bukan dia, gitu kan? Kalau memang bukan dia kan gitu kan? Ya, gue jawab deh gitu. Guys, ini yang dimaksud oleh narasumber saya bukan Sarwenda sama Ruben loh, gitu. Supaya clear, ini artis lain. Tapi dia tidak lakukan itu. Nah, sebagai seorang content creator, kita ada tanggung jawab ketika kita melempar sebuah informasi dan itu menimbulkan isu dan isu itu merugikan orang lain. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan bahwa apakah itu benar ke arah sana atau tidak. Dan sorry ya, itu nama baik loh. Kalau orang itu kesannya pesugihan, itu terekam di jejak digital. Anak-anaknya nonton, orang Itu. lain yang melihat itu bisa menangkap bahwa pesugihan ya kayaknya. Si pesulap merah, dia harus klarifikasi. Kemarin kan udah tuh di podcast. Jejak Backpacker juga harus menjelaskan, walaupun memang kan dia nggak nyebut nama. Netizen yang ngomong kayak begini. Ya, oleh karena itu, karena ada isu itu, dia tinggal jawab bahwa apa yang diasumsikan oleh netizen tidak benar. Begitu dong. Kalau dia diem, orang pikir benar. Dan juga ingat video sebelum yang Bang Boy putar. Seorang Fitri mengatakan, tuh kan, akhirnya membuka mata netizen kan, yang dulunya orang mengira dia baik, ternyata sekarang buruk kan. Berarti mereka mengaminkan bahwa apa yang netizen tuduh Sarwenda itu benar Sarwenda. Ini bicara logika ya, logika berpikir. Berarti Fitri, Jejak Backpacker membiarkan isu ini berkembang bahwa itu Sarwenda, itu Ruben. Disitulah letak bajingannya, bajingan. Ya, ingat ya, ini bukan memang pesulap merah Bang Boy akuin dia membabi buta mengatakan nggak percaya dengan hal-hal mistis. Bang Boy percaya, jujurnya percaya Bang Boy. Tetapi ketika di framing seolah-olah wah ini banyak orang percaya dengan hal mistis nih, kita angkat isunya untuk menyerang artis ini. Karena apa? Karena di video sebelumnya si pesulap merah ketika menanya ke kuncennya ada mengatakan Sarwenda hadir di Gunung Kawi, padahal terkonfirmasi Bang Boy saksinya itu adalah konten. Ya, itu adalah konten di Kakak Beradik Podcast. Nah, pembodohan ini harus dilawan. Walaupun viewsnya kecil, walaupun penduduknya kecil, tapi harus dilawan. Ya. Babu nggak punya kepentingan, tetapi bayangkan kalau anakmu beranggapan entah istrimu adalah pesugihan, kalau bapakmu adalah pesugihan, bayangkan tuh kalau di posisi kau, jangan segampang itu, termasuk Imam Rokah, ya. Pikir, bayangkan tuh kalau kau dituduh oleh anakmu adalah pesugihan, apa yang dimakan oleh anak-anakmu setiap hari mereka merasakan, wah ini mah nasi dari pesugihan nih. Bayangkan itu pakai otak kalau buat konten. Bang Boy nggak pernah semarah ini, tapi emang kayaknya harus buat konten seperti ini deh.
Thank you. Bye-bye.